Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 1 April 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita yang pertama. Tribuners, Kapendam 16 Patimura ungkap aksi oknum TNI aniaya warga, korban ditodong pakai pistol mainan. Oknum TNI anggota Denmadam 16 Patimura Kopda Nirwan Umasugi beserta beberapa rekannya yang menganiaya warga di Ambon juga menodong korban dengan pistol. Namun Kepala Penerangan Kodam 16 Patimura Kolonel R. Agung Sinaring mengungkapkan bahwa pistol yang digunakan bukanlah senjata api organik, melainkan hanya pistol mainan. Kapenda menjelaskan bahwa pelaku menodongkan pistol mainan untuk menakut-nakuti korban. Pasalnya setelah dikeroyok oleh 8 oknum TNI, Kopda Nirwan Umasugi menyebut kalau korban mengambil senjata tajam berupa parang dan tombak. Akhirnya mereka mengeluarkan pistol mainan agar korban tidak bertindak lebih jauh. Kapenda memastikan para pelaku akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Kapenda menambahkan langkah yang diambil adalah melaporkan kejadian tersebut ke komando atas. Saat ini Tribuners, permasalahan tersebut masih dalam penanganan pihak Pomdam 16 Patimura untuk proses hukum. Sementara itu dari pihak satuan yaitu Denmadam sudah beritikat baik dengan mendatangi korban dan keluarganya untuk meminta maaf dan memberikan biaya pengobatan. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, sesosok mayat pria ditemukan mengapung di perairan Desa Wokam, Kepulauan Aro. Warga Desa Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aro, Kabupaten Kepulauan Aro, dihebohkan dengan temuan jasad terapung di perairan Tanjung Lampung, Minggu 31 Maret 2024. Jasad tersebut berjenis kelamin laki-laki dan ditemukan nelayan sekitar pukul 11 siang. Kasat Polairut Polres Kepulauan Aro Ibtu Hanok Pelatu mengatakan, tim evakuasi telah mengevakuasi jenazah tersebut yang telah hanyut hingga di perairan Desa Durijela. Jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD Dobo untuk dilakukan identifikasi. Ia mengatakan pihak Polres Kepulauan Aro hingga kini belum mengetahui pasti identitas mayat tersebut. Kita beralih ke Kabupaten Maluku Tenggara, Tribuners. PJ Bupati Malra minta gerakan pangan murah prioritaskan masyarakat kurang mampu. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra turut melaksanakan gerakan pangan murah atau GPM serentak secara nasional pada Senin 1 April 2024 di pelataran kantor Dinas Pertanian, Jalan Jenderal Sudirman Ohoijang. Pinta PJ Bupati Malra Jasmono mengatakan, dengan adanya lonjakan sejumlah harga bahan pokok, maka GPM ini sangat membantu masyarakat kurang mampu. GPM ini benar diorientasikan untuk kebutuhan masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat yang kurang mampu. Pelaksanaan gerakan pangan murah ini sebutnya merupakan bentuk tanggung jawab dan sinergitas kerjasama seluruh stakeholder. Misalnya dari Bulog, instansi vertikal, kemudian produsen dan kontribusi para distributor. Usai memberikan arahan, PJ Bupati langsung meninjau tenan UMKM, distributor dan Alfamidi sambil berdialog dengan masyarakat. Kegiatan gerakan pangan murah ini diprakarsai oleh Badan Pangan Nasional yang digelar serentak di seluruh provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia.
Beragam komoditas pangan yang dijual melalui GPM serentak antara lain beras, minyak goreng, bawang, gula, dan lainnya. GPM serentak hadir untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan seiring dengan meningkatnya permintaan bahan pangan jelang Hari Raya Idul Fitri 2024. Pelaksanaan GPM ini serentak di seluruh Indonesia secara hybrid, didahului dengan Zoom meeting dari Badan Ketahanan Pangan Nasional. Tribuners, Operasi Ketupat Salawaku 2024, Polres Malera siagakan 74 personil di 9 pos pengamanan. Kepolisian Resor Maluku Tenggara atau Malera menerjunkan sebanyak 74 personil yang bakal bersiaga di 3 pos pengamanan atau Pospam dan 6 pos pelayanan selama arus mudik balik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 di daerah itu. Hal itu disampaikan Kapolres Malera AKBP Frans Duma rapat koordinasi atau rakor lintas sektoral operasi ketupat Salawaku 2024 di Langgur Senin 1 April 2024. Rakor dihadiri langsung pejabat Bupati Maluku Tenggara Jasmono didampingi Kapolres AKBP Frans Duma juga dan Lanut, Basarnas, Dinas Damkar dan stakeholder lainnya. Kapolres Malera AKBP Frans Duma mengatakan akan ada 3 pospam yang terletak di Taman Watdek, Pelabuhan Watdek, dan Masjid Agung Rauda kawasan Pemda. Untuk pos pelayanan lanjutnya pihaknya akan menempatkan di 6 titik yakni Pasar Langgur, pos pelayanan Pelabuhan Watdek, pelayanan Elat, Pelabuhan Tamngil, Kei Besar Selatan, Pelabuhan Rat, Kei Kecil Timur, dan Bandara Karel Satsuitubun Ibra. Sementara penjabat Bupati Malera Jasmono dalam arahannya menyampaikan biasanya saat rakor dibahas kesiapan masing-masing stakeholder dalam penyelenggaraan mudik balik Lebaran. Adapun 74 personil ini antara lain Polres Malera dan Polsek jajaran 64 orang, Brimob Kompi Pelopor Tual 4 orang, dan TNI 6 orang. Beralih pada acara berikut, penyanyi 1445 salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kepolisian Resor Maluku Tenggara, Bapak AKBP Frans Duma SP, 3 Kota Tua atau yang mewakili. Yang terhormat dan Lanut Kota Tua atau yang mewakili, yang terhormat dan Lanut Kota Tua atau yang mewakili sektoral dalam rangka kesiapan menghadapi Idul Fitri 1445 Hijriah yang berkenan hadir di pagi hari. Lalu bagi Menteri 9 foto bersama sekalian acara rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan menghadapi Idul Fitri 1445 Hijriah. Beralih pada acara berikut, penyanyi Indonesia, bangsa dan tanah air, marilah kesiapan menghadapi Idul Fitri 1445 Hijriah yang berkenan hadir di pagi hari. Lalu bagi Menteri 9 foto bersama sekalian acara rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan menghadapi Idul Fitri 1445 Hijriah. Beralih pada acara berikut, penyanyi Indonesia, bangsa
Mm-mm. Tribuners, harga ikan di Pasar Namrole jelang Lebaran masih stabil. Harga jual ikan di Pasar Namrole, Kabupaten Boro Selatan, Maluku terpantau stabil. Pantauan tribunambon.com, ikan cakalang masih dikisarkan Rp15.000 sampai dengan Rp50.000 per ekor tergantung ukurannya. Sementara untuk ikan momad dan kawalinya masih di harga Rp20.000 sampai dengan Rp10.000 per ekor. Menurut pedagang ikan di Pasar Namrole, harganya tetap stabil meskipun mendekati Lebaran Idul Fitri. Ronri menyebut stabilnya harga ikan saat ini mengingat stok atau ketersediaan ikan yang normal. Diakuinya harga ikan kerapu dipengaruhi karena faktor cuaca seperti musim timur. Ada ikan apa saja? Ikan cakalang, ikan tuna, ikan momad, ikan lema, ikan kawalinya. Kawalinya. Akan harga berapa saja ini Mama? Harga satu tempat begini udah 20.000. Satu tempat 20.000 ya. Kalau ikan cakalang harga berapa? Cakalang ini ada yang 15, ada yang 10, ada sampai 50. Oke. Kalau yang ikan yang lain akan harga berapa saja ini Mama? Pokoknya yang lain biasa, standar biasa saja toh. Uh-uh. Nanti pada saat kalau gelombang Kita ke berita terakhir, Tribuners. 430 anak yatim di Ambon ikut buka puasa bareng keluarga besar 113. Keluarga besar 113 yang merupakan gabungan alumni siswa-siswi SMA Negeri 11 dan SMA Negeri 13 Ambon gelar buka puasa bersama di Gedung Asari. Buka puasa ini melibatkan sebanyak 430 anak yatim piatu dari 8 panti asuhan, termasuk panti asuhan Al-Ansor Arbes dan Nurul Ikhlas yang tersebar pada beberapa wilayah seperti Arbes, Ahuru, dan perempatan Kebun Cengkeh, Kota Jawa, kemudian Wara. Ketua Panitia Kegiatan Agil Tuanaya menjelaskan tujuannya agar para anak yatim ini bisa merasakan kebersamaan dalam berbuka puasa. Lanjutnya, kegiatan ini merupakan hasil bimbingan dari para alumni yang lebih senior, sehingga apa yang telah ditanam oleh para alumni senior, pihaknya sudah berusaha untuk menerapkan dan melanjutkannya. Sementara itu, Tribuners, perwakilan Dewan Pembina Komunitas 113 Jamil Hakim berharap agar kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan yang dilaksanakan secara regenerasi. Terima kasih. Alhamdulillah acara ini nih Katong bikin atas dasar dari Katong punya kakak yang sudah bimbing Katong. Keluarga 113 ini kan alumni SMA 11 dan alumni SMA 13. Jadi dalam kegiatan dari dalam alumni itu kakak itu sudah tanam buah per Katong. Jadi Katong ini melanjutkan apa yang sudah dikasih oleh Katong punya kakak yang sudah membuat 113 ini. Jadi kegiatan ini tuh Katong buat ini sebenarnya ini kegiatan yang volume 2. Volume pertama Katong sudah pernah buat di Masjid Al-Fatah. Kegiatan ini tujuannya untuk bagaimana supaya anak-anak yatim ini bisa merasakan kebersamaan juga dalam Katong berbuka bersama, merasakan kehangatan. Pokoknya bagaimana supaya Katong bisa rangkul dong semua, Katong cinta dong, Katong sayang dong semua dalam kegiatan ini. Langsung ya? Ya, terkait dengan terselenggaranya kegiatan buka puasa bersama keluarga besar 113 dengan anak yatim piatu ini merupakan agenda tahunan yang telah dilaksanakan secara regenerasi dimulai daripada angkatan saya yaitu yang lulus pada tahun 2017 sampai yang penyelenggara pada saat ini yaitu lulusan angkatan 2020. Agenda ini merupakan agenda rutin tahunan terkait dengan pihak-pihak mana saja yang terlibat pada kegiatan seperti ini setiap tahunnya, yaitu kami hanya melakukan penggalangan dana sendiri dari mulai ngamen setelah tarawih dan kasih bangun sahur pada waktu sahur. Terkait dengan berjalannya acara ini sampai pada waktu saat ini, saya selaku perwakilan daripada Dewan Pembina sekaligus penasihat sangat mengapresiasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh panitia buka puasa bersama keluarga besar 113 pada tahun 2023 1445 Hijriah kali ini.
Baik, Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 1 April 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa, dan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah bagi saudara Muslim di Maluku yang menjalankan. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi